Rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun di Hotel Aston Madiun sempat tak berjalan mulus. Itu buntut salah seorang saksi dari partai politik memilih walkout di tengah proses rekapitulasi suara daerah pemilihan Manguharjo. Catur Wulan, salah seorang saksi dari PAN tersebut, mengaku rekapitulasi di tingkat kota mengabaikan persoalan perbedaan data C hasil dengan D hasil Dapil Manguharjo. Menurut Catur, indikasi kecurangan sudah terendus sebelum rekapitulasi tingkat kecamatan. Menurutnya, ada pergeseran 102 suara yang dialami sesama caleg Nasdem dalam rekapitulasi kecamatan hingga tingkat kota. Gini ya, sebenarnya saya bukan saksi dari Partai Nasdem. Cuman dari awal rekapitulasi di kecamatan kemarin, karena ada dari awal sebelum rekapitulasi sudah ada indikasi adanya mau penjegalan. Cuman kita nggak tahu nih mau di titik yang mana nih, di waktu yang mana, apakah di PPK, apakah di KPU, kita nggak tahu. Akhirnya dari salah satu calon itu meminta bantuan untuk ngawal suaranya saja sebenarnya, untuk melihat apakah yang dimasukkan data di Sirekap itu sudah sesuai apa enggak. Dan sebelum saya menyangkut itu, saya sudah minta data pembanding C plano, C hasil itu. Kalau tidak ada itu, saya nggak mau bantu, karena itu yang jadi roh nanti untuk jadi sumber rujukan data yang dipakai untuk pengisian di Sirekap. Dan beliau sudah menyiapkan itu semua, clear dari 177 TPS, beliau bisa melengkapi itu. Dan saya cocokkan datanya memang benar sama. Dan ketika masuk ke Sirekap itu clear semuanya sampai selesai di semua TPS, tidak ada masalah sama sekali. Masalah baru muncul ketika kita mulai rapat pleno. Jadi rapat pleno itu dibukakan total data yang masuk, kita sudah punya rekapan jumlah semuanya di setiap kelurahan ada berapa totalnya, ketemulah di situ. Ada pergeseran suara itu sebanyak 102 suara. Jadi yang sebelumnya caleg nomor 1 itu dengan caleg nomor 9 itu selisih 77 suara, itu dibalik jadi selisih 35 suara. Dan itu alasan jenengan dan juga kita tracking data, kita tracking angka itu ketemu loh semuanya. Di TPS mana, kelurahan mana itu ketemu semua. Dan data sudah kita berikan ke Bawaslu kemarin, saya juga ikut mendampingi Mbak Rani sebagai putra dari salah satu calon yang bermasalah. Kita sampaikan semua bukti, semua hasil tracking kita sampaikan ke Bawaslu. Dan itu alasan walkout dengan ini, yaitu Mas. Walkout. Saya kecewa dengan sistem gitu. Saya kecewa dengan sistem, bukan kecewa dengan apa-apa enggak. Saya kecewa dengan sistem. Ketika sistem itu juga nggak bisa mengakomodir apa yang terjadi, tidak bisa melihat apa yang terjadi. Terus buat apa sistem itu ada gitu? Harapan kita semua kan ada di sistem. Kita bergantung pada sistem. Kalau sistem itu sendiri sudah tidak bisa dipercaya, lantas rakyat masyarakat harus percaya dengan siapa? Sementara itu, Ketua KPU Kota Madiun, Wisnu Wardana, terkait aksi protes dan walkout salah seorang saksi partai mengatakan, dinamika dalam rapat pleno dilaksanakan secara terbuka. Masing-masing saksi diberikan kesempatan serta merespon terkait regulasi ketentuan di dalam rapat pleno, rekapitulasi, dan melaksanakan penghitungan secara real time. Di dalam rapat pleno ya kita laksanakan secara terbuka sebenarnya ya masing-masing saksi ya diberikan juga kesempatan ya kami dari merespon terkait dengan kita sampaikan terkait regulasi ketentuan di dalam rapat rekapitulasi ini ya kita sampaikan bagaimana ketentuannya dan tadi juga sudah disaksikan oleh seluruh peserta ya bahwa kita lakukan penghitungan secara real time ya bahwa kita mulai dan kita akhiri dengan disaksikan secara bersama. Dan juga memang ada beberapa perbaikan terkait juga seperti daftar pemilih tetap, ya hal-hal yang sifatnya administrasi, tapi tidak mengubah daripada hasil rapat penghitungan ya, suara untuk masing-masing peserta pemilu. Ketua Bawaslu Kota Madiun, Wahyu Cesar Tri Sulistyo Nugroho terkait aksi walkout dan protes salah satu saksi partai mengatakan bahwa pada hari Selasa 27 Februari 2024 ada warga masyarakat dan didampingi salah satu putri dari Bacalek mendatangi Bawaslu Kota Madiun. Dan tugas Bawaslu yaitu untuk melakukan penelusuran ada tidaknya pelanggaran administrasi pada rekap tingkat kecamatan. Yang kedua, rekap ulang tidak dapat dilaksanakan karena harus memenuhi beberapa unsur sebagaimana diatur dalam pasal 94 PKPU 2024, diantaranya adanya kerusuhan, adanya bencana alam. Ya, jadi begini,
pada hari apa itu? Hari Senin atau Selasa ada salah satu warga masyarakat terus didampingi oleh salah satu putri dari Bacalek datang ke Bawaslu untuk memberikan informasi kepada Bawaslu, yang dimana ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa Bawaslu kapasitasnya adalah untuk melakukan penelusuran ada atau tidaknya pelanggaran administrasi pada saat rekap tingkat kecamatan. Itu yang pertama. Yang kedua perlu kami sampaikan, di sini di tingkat rekap kota itu ada ketentuan bahwa kami berharap adanya rekap ulang. Ternyata ketika kami telaah dan kaji, rekap ulang tidak bisa dilakukan karena rekap ulang itu harus memenuhi beberapa unsur sebagaimana diatur di dalam pasal 94 PKPU 5/2024, yang diantaranya karena adanya kerusuhan, adanya bencana alam, terus dilakukan di tempat yang gelap, tempat tertutup dan seterusnya. Nah, jadi saat ini dilakukan oleh Bawaslu, bukan Bawaslu mengabaikan daripada informasi yang disampaikan oleh salah satu putri daripada Bacalek. Ini masih berjalan. Proses penanganan pelanggarannya masih berjalan. Kita lihat dan tunggu saja nanti prosesnya. Seperti itu. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kota Madiun berakhir pada Rabu malam 28 Februari 2024 dengan ditandatangani saksi-saksi partai politik, pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPD. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV.